Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Camilan yang bentuknya nggak biasa ini bisa banget loh buat ide usaha. Cara makannya bisa pakai bumbu kacang, bisa digoreng, dan juga bisa pakai kuah. Buat yang mau tahu resepnya, tonton videonya sampai selesai. Terima kasih. Langsung aja kita ke tahapan pertama. Di sini ada 2 siung bawang putih yang udah saya haluskan dan saya tambahkan 400 ml air, 1,5 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu sapi bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Ini dituangkan semua ya. Kemudian nyalakan apinya dan aduk sampai semua bahannya tercampur dan larut. Oke, ini dimasak sampai mulai mendidih seperti ini ya. Kelihatan di bagian pinggirnya. Di sini saya tambahkan 50 gram daging sapi yang udah saya iris, saya cincang-cincang kecil-kecil banget teman-teman. Kemudian ini dimasukkan, dimasak sampai mendidih ya, sampai berubah warna biar dia matang dulu ya teman-teman. Nah, kalau udah mendidih begini udah matang ya, kan kecil-kecil ya potongannya. Kemudian kecilkan apinya, kecil banget. Tambahkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Ini langsung diaduk ya teman-teman, dengan api kecil diaduk terus sampai semua tepungnya tercampur rata. Sambil terus diaduk-aduk, kemudian tambahkan 1 batang daun bawang yang udah diiris kecil-kecil ya. Nah, kayak gini langsung dimasukkan dan diaduk. Ini apinya masih nyala ya teman-teman, tapi kecil banget ya teman-teman. Nah, ini udah cukup ya, seperti ini aja. Langsung aja apinya kita matikan. Kemudian dengan kondisi yang masih panas baru diangkat. Saya masukkan 160 gram tepung tapioka. Di sini saya mau mengaduknya, mencampurnya menggunakan sarung tangan plastik ya teman-teman, biar nggak terlalu panas karena ini benar-benar baru diangkat, dicampur sampai tercampur merata seperti ini ya konsistensi adonannya. Ini adonannya pas ya kayak gini teman-teman tuh. Ini udah siap buat kita bentuk. Oke, di sini siapkan kukusan yang udah diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis ya teman-teman. Untuk membentuknya, ambil adonan secukupnya, kira-kira beratnya 14 gram ya teman-teman. Kemudian ini dibulatkan seperti kita membuat cilok pada umumnya. Dan untuk membentuknya saya menggunakan botol bekas Yakult ya. Ini udah saya cuci ya botolnya teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada botol ini, bisa juga pakai botol bekas sirup ya teman-teman. Gampang banget buat membentuknya seperti ini ya. Lucu ya, kayak jamur kancing ya teman-teman. Gampang banget kan ya teman-teman buat membentuknya. Teman-teman pasti bisa dong untuk membuatnya dengan cara semudah ini, dapat bentuk yang lumayan menarik ya teman-teman. Kalau udah dibentuk semua, kita kukus ya. Ini air kukusan saya udah panas, kemudian ini dikukus selama 25 sampai 30 menit. Karena ini pakai daging ya teman-teman, jadi saya mengukusnya biar kaldu dari daging sapinya nggak kebuang kemana-mana ya teman-teman. Nah, setelah udah kita kukus kayak begini ya, warnanya sedikit gelap karena ini dipakai daging ya teman-teman. Oke, ini kita sisihkan dulu, kemudian kita buat bumbu kacangnya ya. Di sini ada 100 gram kacang tanah yang udah saya sangrai ya teman-teman. Untuk bumbunya ada 6 cabai merah keriting, 1 siung bawang putih cutting, 3 siung bawang merah udah saya goreng ya, sama ada kentang seberat 30 gram udah direbus, dan ini kita haluskan seperti ini ya. Kacangnya juga udah saya haluskan ya teman-teman. Langsung aja kita ke dapur, kita tumis ya. Tuangkan minyak secukupnya. Ini saya pakai minyak bawang biar aromanya lebih wangi. Kemudian setelah minyaknya panas, masukkan bumbu, tumis sampai sedikit warnanya berubah ya. Diaduk-aduk.
Nah, ini warnanya udah berubah ya teman-teman ya. Kemudian masukkan aja untuk si kacangnya yang udah dihaluskan. Dan ini kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata ya. Nah, kemudian tambahkan air sebanyak 350 ml. Ini saya bersihkan ya dari blender yang bekas menghaluskan bumbunya. Ini air yang saya tuang baru 150 ya teman-teman. Kemudian masukkan bumbunya, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu sapi, setengah keping gula merah. Ini langsung dimasukkan ya. Untuk gulanya, kalau teman-teman rajin gulanya boleh diiris-iris. Saya begini aja, nanti juga dia larut ya. Terus saya tambahkan 1 sendok makan saus tomat. Ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Ini yang bikin warnanya jadi agak merah dan nanti bumbunya jadi medok ya teman-teman. Kemudian tambahkan 2 lembar daun jeruk yang dibuang tulangnya ya teman-teman. Disobek-sobek biar lebih wanginya keluar ya dari si daun jeruknya. Oke, kemudian untuk sisa airnya ditambahkan ini 200 ml air ya. Ini kita aduk lagi ya biar tercampur merata. Ini kita masak sampai mengental ya teman-teman. Kemudian di sini saya tambahkan 3 sendok makan air asam matang ya. Untuk penambahan asamnya disesuaikan aja. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan kecap manis. Ini kita aduk lagi ya teman-teman. Untuk kekentalan dan rasa asam ataupun kecapnya ini disesuaikan aja ya teman-teman. Menambahkannya sedikit-sedikit biar enggak kebablasan ya. Jangan lupa dites rasa, pastikan rasanya udah bener-bener mantul, baru apinya kita matikan. Oke, ini udah mantul, ini udah kental dan kita angkat aja. Ini dia penampakan bumbu kacangnya teman-teman, medok banget ya. Terus warnanya juga merah. Rahasianya pakai saus tomat dan kentang rebus ya yang dihaluskan bersama bumbu. Dan ini dia penampakannya untuk cilok jamurnya ya teman-teman. Warnanya sedikit agak gelap ya teman-teman karena ini pakai daging sapi. Kalau teman-teman mau dijual bisa juga ditambahkan pewarna makanan warna putih ya seperti yang biasa dilakukan para pedagang. Kalau ini saya untuk konsumsi sendiri ya, jadi nggak perlu penambahan pewarna makanan warna putih ya. Ini yang hitam-hitamnya daging sapinya ya teman-teman sama daun bawangnya. Ini enak loh, wangi. Daging sapinya juga berasa. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita cobain. Langsung aja kita siram pakai bumbu kacangnya yang medok banget ini. Disiramin aja sesuai selera banyaknya ya. Kalau bikin sendiri mah bebas. Untuk rasa pedasnya bisa juga ditambahin saus sambal atau pakai bubuk bon cabe ya teman-teman. Di sini saya pakai saus sambal aja. Kalau teman-teman punya jeruk limau bisa juga ditambahin, rasanya bakal lebih seger lagi. Nah, dicocol-cocol, dicolek-colek. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget temen-temen, bumbunya pas, kenyalnya pas, empuk, agak sedikit kenyal, pokoknya ini enak banget temen-temen. Kalau mau digoreng juga bisa ya teman-teman, dibalur dengan kocokan telur terus digoreng, dimakannya pakai saus sambal dan ditusuk-tusuk ya kayak sate, jadi kayak sate jamur. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like kalau kalian suka sama resep ini dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.